Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun penonton televisi dan pendengar radio di Jawa Barat. Jumpa lagi bersama saya Hani Mulyani dalam program Talk Show Silih Tulungan, di mana tema kita pada kali ini yaitu pemulihan ekonomi sektor media di Jawa Barat, cegah hoax vaksin dan mengenai protokol kesehatan. Ada 3 narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Yang pertama ini ada Dr. Insinyur Hajah Raden Dewi Sartika MSI. Beliau asisten pemerintahan hukum dan kesejahteraan sosial. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Teh. Baik, dan di sebelahnya kita ada Ibu Vandora STMT, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Halo Ibu Eva, apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Dan di sebelahnya juga telah bergabung bersama kita di sini ada Bapak Iwan Rismawardani SE, MM Par CHA. Beliau dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, pemirsa televisi dan juga pendengar radio di Jawa Barat, di mana pada kali ini kita yang pastinya masih dalam pandemi COVID-19. Mungkin yang pertama kepada Ibu Eva terlebih dahulu. Baik Ibu, bagaimana nih untuk pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, terutama mungkin untuk di Jawa Barat? Ya, betul. Seperti kita ketahui ya, bahwa pandemi pertama terjadi di Indonesia itu terjadi di Jawa Barat gitu ya. Jadi pertama yang terkonfirmasi COVID itu adanya di Kota Depok, itu sekitar tanggal 2 Maret. Nah setelah itu tanggal 3 Maret disampaikanlah bahwa klaster pertama penyebaran di Jawa Barat terjadi. Gitu. Nah ini perkembangannya setelah itu kan luar biasa begitu, dinamika yang sangat luar biasa terjadi begitu ya, dengan cepat perubahan tatanan masyarakat, baik ekonomi, pendidikan dan sebagainya, itu perubahannya sangat cepat. Dan tentu saja pemerintah pun, kita pemerintah daerah juga ya Bu ya, harus secara mengambil tindakan-tindakan kebijakan yang tepat begitu ya. Tadi kalau Ibu sampaikan learning by doing itu betul-betul. Di awal kita ada kebijakan PSBB misalnya. Kemudian di daerah Bandung Raya, nah ini kita lakukan berkali-kali dalam upaya untuk mencegah, meminimalisasi penyebaran COVID gitu ya. Dan di awal tahun 2021 kebijakan juga kemudian kita mengenal dengan PPKM ya, lebih ke skala mikro begitu ya. Dan tentu saja ini karena memang setiap daerah itu berbeda. Nah dari timnya Pak Gubernur itu disampaikan bahwa kondisinya terkini itu di awal September hasilnya sudah terlihat bahwa yang terkonfirmasi positif itu mengalami banyak penurunan saat ini ya Bu ya. Hanya sekitar 780 itu di awal September. Kita pernah sampai mencapai satu hari itu 10.000 yang terpapar. Nah ini kan kinerja yang luar biasa lah. Tentu kerjasama antar pemerintah dan yang penting juga memang keterlibatan masyarakat gitu ya di dalam penanganan pandemi ini. Betul. Boleh Bu. Jadi mungkin ini sekarang kita lagi berbicara mengenai pemulihan ekonomi. Jadi Pak Gubernur ini membuat komite kebijakan. Di dalam komite kebijakan itu ada 2, ada Satgas untuk pemulihan ekonomi, yang salah satunya Bu Eva ini adalah dari subdivisi untuk media dan sebagainya, tetapi di pemulihan ekonomi, termasuk juga Bapak begitu ya. Pak Iwan, saya sendiri memang sebagai Ketua Satgas Harian untuk penanganan COVID-nya begitu. Nah, jadi mungkin ini perlu dulu disampaikan sehingga kita menjadi lebih jelas. Mungkin yang akan dibicarakan adalah terkait dengan pemulihan ekonomi, tetapi tentu tidak berbicara mengenai penanganan COVID-nya sendiri. Betul. Gitu. Karena salah satunya adalah COVID ini adalah penyakit kerumunan begitu ya, karena ada 3M, kemudian kita berkembang menjadi 5M begitu, karena memang itu selalu ditularkan dengan jarak. Nah inilah yang artinya tidak bisa tidak antara ekonomi dan penyelesaian daripada pengendalian penyakitnya ini juga menjadi sangat penting. Tadi sudah dibicarakan oleh Bu Eva, jadi alhamdulillah Januari kita naik begitu ya, rumah sakit penuh. Akhir Juli keterisian rumah sakit kita sampai 91 mendekati 92%, dan sekarang alhamdulillah Pak sudah di angka 12% gitu ya. Jadi luar biasa. Kemudian juga kasus aktif kita pernah di 220.000 per hari sampai di angka segitu begitu ya.
Kemudian alhamdulillah sekarang kita turun di angka 11.000. Jadi ini sebuah keberhasilan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat. Kita ini learning by doing, begitu, tidak ada teori yang pasti mengenai penanganan COVID, sehingga mungkin nanti akan cerita bagaimana sektor pariwisata terdampak dan sebagainya, begitu ya. Tidak pernah ada yang tahu COVID itu kapan selesainya, begitu ya. Dan yang penting tidak boleh ada euforia. Kita harus belajar dari India. Ya, ketika India ada keagamaan yang mandi bersama, tiba-tiba menjadi booming dan India kolaps gitu ya, sampai kekurangan oksigen. Amerika sekarang juga begitu ya. Amerika sekarang juga kekurangan oksigen dan sebagainya. Artinya kita belajar dari situasi yang ada di dunia ini untuk tadi bagaimana kita bisa menurunkan dan sektor ekonomi ini bisa kembali berdenyut. Jangan sampai lengah aja ya Bu ya dalam pandemi ini, betul. Putus asa, harus lengah tapi tetap produktif gitu ya Pak ya. Betul. Karena jangan sampai level kita sudah menurun, kita lengah dengan keasikan yang berkerumun dan lain sebagainya, dan akhirnya terjadilah lagi membludak lagi seperti kemarin gitu ya Bu. Nah Bu, kalau misalnya kita berbicara vaksin, kemarin itu kan sebenarnya ada yang ketakutan sama vaksin ya Bu. Sampai ada berita hoax itu, katanya, coba deh, kamu udah divaksin belum? Kalau udah divaksin, coba bekas suntikannya itu, katanya, ini emang benar-benar lucu, lucu, pokoknya ini itu bodor gitu Bu. Iya, jadi katanya, coba deh kalau kamu udah divaksin, itu ada uang koin, kamu tempel di bekas suntikan, katanya gitu. Kalau misalnya itu nempel, berarti itu vaksin ada apa-apanya, katanya begitu Bu. Coba mungkin boleh Bu diklarifikasi di sini Bu. Sebetulnya kan sekarang ada cara berita itu benar atau tidak, kan sudah ada ya. Jadi itu bukan hal yang harus dibicarakan lah, kayaknya kita buang-buang energi. Tetapi yang paling penting adalah sekarang bagaimana kita juga segera memvaksin. Jadi vaksin itu adalah melindungi diri sendiri begitu ya, kemudian melindungi keluarga dan juga melindungi negara dalam hal ini. Tetapi jangan lupa kalau divaksin tidak berarti dia kebal kan. Artinya tetap saja jaga cuci tangan, pakai masker, kemudian juga menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, itu tetap harus dilakukan karena kita ingin beriringan antara pengendalian penyakitnya yang diakibatkan oleh COVID-nya sendiri, begitu virus, dan yang pentingnya lagi adalah memang ekonomi berjalan. Jadi ini tetap harus dilaksanakan. Betul sekali. Nah tapi Bu, kalau misalnya kita berbicara mengenai kondisi yang ada di kabupaten dan juga di kota di Jawa Barat nih, sekarang ini seperti apa nih Bu? Kalau dilihat dari angka-angka indikatornya ya cukup baik begitu. Dari sisi pengendalian kita sudah mulai menurun begitu, sehingga sekarang kan ada relaksasi. Kemudian dari evaluasi pemerintah pusat juga kemarin kita beberapa kabupaten kota masih di level 4, sehingga kan begitu sangat ketat ya, restoran tidak boleh operasional, jam operasional pun sangat dibatasi begitu. Tetapi sekarang Jawa Barat itu sudah tidak ada lagi yang di level 4, jadi ada di 2 dan 3 begitu. Nah ini sudah mulai ada relaksasi, restoran-restoran sudah mulai dibuka 50%, dine-in terbatas ya Pak ya, 1 meja 2 orang, tapi maksimalnya 1 jam ya Pak ya. Sekarang sudah 60 menit ya Bu ya? Sekarang sudah 60 menit, sudah 1 jam. Nah ini relaksasi inilah yang sekarang harus kita pertahankan begitu. Kalau bisa malah yang level 2 ke level 1 ya, yang level 3 ke level 2 sehingga relaksasi ini sudah lebih longgar lagi begitu ya. Misalnya peduli lindungi tetap harus begitu ya. Kemudian kenapa kita ke mall juga harus ada barcode juga, scanner. Karena itu sama untuk melindungi gitu satu sama lain, karena setelah divaksin tidak berarti ada kekebalan begitu ya. Di Jawa Barat ada 37,9 juta yang harus divaksin. Nah saat ini kira-kira kita baru di angka 10 jutaan lah gitu ya. Jadi kan masih banyak tuh, masih 27 juta juga harus divaksin. Berarti that's why kenapa Peduli Lindungi itu sekarang tahu bahwa kamu udah divaksin, karena memang di Peduli Lindunginya ada barcode bahwa kamu udah divaksin gitu loh. Mungkin kalau misalnya kita berbicara kerjasama nih Bu, kerjasama apa nih yang dilakukan dan kepada siapa aja, dan yang pastinya mungkin dalam bentuk apa aja nih Bu dalam pemulihan ekonomi sektor media ini? Kalau pemulihan ekonomi sebetulnya banyak kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah begitu ya, semua punya porsinya masing-masing begitu. Kita ingat misalnya untuk pertanian itu ada rantai pasok begitu ya, bagaimana barang di satu tempat ke satu tempat yang lain harganya tidak terlalu jauh begitu ya, karena memang daya beli masyarakat juga maksudnya
rendah ya karena situasi begitu ya. Kalau untuk pariwisata dan hotel, restoran begitu ya, kita juga ada stimulus fiskal begitu ya. Bagaimana juga pengurangan pajak begitu ya. Kemudian juga peminjaman dari bank dan sebagainya begitu dengan kredit yang bunga ringan dan sebagainya begitu. Tetapi memang ketika kita terkena dengan pandemi COVID ini adalah krisisnya misalnya krisis ekonomi yang dimulai dari krisis kesehatan begitu. Jadi sebetulnya tidak mendahulukan kesehatan ataupun juga mengesampingkan ekonomi begitu. Tapi karena si penyakit yang kita perangi itu nggak jelas begitu ya di kerumunan gitu. Makanya yang kita stop adalah kerumunannya dulu begitu. Nah, ternyata hotel, pariwisata itu adalah basis ekonomi yang berbasis kerumunan. Gitu. Kalau dari awal luar biasa lah. Dulu belum ada, Pak Gubernur tuh sudah langsung dengan Korea bagaimana mesin-mesin alat ventilator, kemudian juga yang berhubungan untuk penanganan COVID itu didahulukan. Kita fokus pada saat itu adalah ke penanganan COVID-nya sendiri begitu. Nah, mulai 2020 di pertengahan ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat khusus adalah untuk misalnya tadi ini kita kalau bicara hotel, restoran itu sambil yang dari APBD-nya adalah lebih kepada jaminan sosial perorangan, kebutuhan harian begitu ya. Jadi waktu itu ada angka 50%-nya adalah untuk sembako, 50%-nya adalah uang yang ditransfer dan sebagainya begitu. Tapi ini adalah ke dampak perorangan. Nanti mungkin bisa diceritakan untuk dampak institusi yang menangani baik itu hotel, tempat-tempat pariwisata dan sebagainya mungkin nanti bisa. Oke, baik pemirsa televisi dan juga pendengar radio di Jawa Barat. Perbincangan kita semakin seru, namun kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, yang pastinya masih di Talkshow Silih Tulungan.